pikir tuh kita masih bisa perbaikin lagi hubungan kita. Tapi ternyata nggak bisa. Di awal cerita kita akan diperlihatkan kepada Putri yang baru saja pulang shopping, dan Putri dikejutkan dengan tantenya yang berantem sama suaminya, dan sampai-sampai mereka bercerai. Dan di malam itu juga, Putri bersumpah tidak akan pernah mau dijodohkan, sebab si tante dan suaminya itu dulu dijodohkan, akhirnya, sekarang bercerai. 1 tahun setelah kejadian itu, di pagi hari, Putri hendak pergi ke kantor, dikarenakan Putri baru saja diterima di perusahaan, dan Putri berpamitan kepada kedua orang tuanya. Sesampai di kantor, Putri malah ribut sama Riko, gara-gara parkir mobil, dan Putri baru menyadari bahwa Riko adalah direktur perusahaan tersebut. Nah, Putri sangat cemas dan khawatir, soalnya hari itu adalah hari pertama Putri masuk kerja. Di dalam ruangan, Riko sengaja ngerjain Putri, dengan ngasih file kantor yang lumayan banyak, dan Putri harus selesaikan sampai jam 5 sore, kalau tidak, Putri akan diberhentikan. Nah, saking groginya, Putri sampai kejedot pintu. Di hari berikutnya, Putri diajak oleh Riko untuk meeting dengan perusahaan besar, dan Putri mempresentasikan sebuah produk di perusahaan Riko, dan alhasil, perusahaan besar itu tertarik dan menjalin kerja sama dengan perusahaan Riko, dan Riko sangat memuji kepintarannya Putri. Kamu hebat. Baru pertama kali presentasi langsung dapat klien yang sangat besar. Setelah itu, Riko mengajak Putri untuk pergi seminar ke puncak, dan mereka pun segera pergi dan pada akhirnya, mereka sampai di lokasi. Di lain sisi kita akan diperlihatkan kepada mantan Riko yang mencarinya ke kantor, akan tetapi Riko-nya tidak ada. Balik lagi ke Riko dan Putri, setelah mereka selesai mengikuti seminar, Putri sangat kaget mendengar petir, dan memeluk Riko, dan Riko pun kaget juga karena dipeluk oleh Putri. Nah, di tengah perjalanan, hujan sangat deras dan Riko memutuskan untuk menginap di villa. Gimana kalau misalkan ke villa dulu sampai hujan reda? Ke restoran aja. Di saat Putri mau tidur, tiba-tiba Putri bermimpi lagi mati lampu, dan Riko masuk ke kamar dan membuka selimut Putri, dan Putri sangat ketakutan, padahal hanya sebuah mimpi. Setelah itu, di saat Riko dan Putri lagi memenangkan tender, dan sang mantan Riko datang menghampiri Riko, dengan mengucapkan selamat atas kemenangan Riko, dan si mantan juga mengajak Riko untuk balikan. Akan tetapi, Riko mengatakan bahwa ia sama Putri pacaran. Nah, si mantan sangat panas sekali. Memang pacar? Belum tahu ya? Tidak lama setelah itu, lawan bisnisnya Riko yang bernama Adam datang menghampiri si mantan, dan mengajak si mantan untuk kerja sama. Adam akan membantu si mantan untuk menghancurkan hubungan Riko dan Putri. Di mobil, Riko bertanya kepada Putri, kalau seandainya kamu punya pacar, dan saling mencintai, dan kamu baru tahu kalau kamu dijodohin sama ortu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Riko, dan Putri menjawab, ya putus, kan aku sudah bersumpah, kalau aku tidak mau dijodohin. Nah, Riko sangat galau berat, dan Riko pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Putri. Setelah banyak bincang-bincang, akhirnya, Putri menerima Riko menjadi pacarnya. Di lain sisi, Mama Riko dan Mama Putri sangat senang melihat anak-anak mereka sudah berpacaran, jadi nggak perlu ribet untuk menjodohkan. Nah, besanan tuh si Mama-Mama. Putri tahu, wah bisa-bisa mereka putus. Ya kan, Jeng? Kemudian di saat launching produk, tidak sengaja si mantan mendengar bahwa Putri dan Riko dijodohkan oleh orang tuanya. Setelah itu, di saat Putri dan Riko lagi meeting sama perusahaan tempat si mantan bekerja, si mantan menyampaikan hal itu kepada Putri, dan Putri langsung kecewa sama Riko. Setelah itu, si mantan menelpon Adam, dan meminta Adam untuk mencegah Riko dan Putri bertemu, dan si mantan juga bilang, Adam harus bisa menghancurkan perusahaannya Riko sampai bangkrut. Kemudian, Putri memutuskan untuk keluar dari kantornya Riko. Sementara itu, Riko membujuk Putri untuk tidak meninggalkannya. Akan tetapi, Putri masih kekeh untuk bertahan dengan prinsipnya, tidak mau dijodohkan.
Keesokannya, Putri malah bergabung dengan perusahaannya Adam, dan Putri berhasil mengambil klien Rico, dan klien Rico tersebut membatalkan kerja sama dengan Rico, dan memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan Adam. Setelah Putri bergabung dengan perusahaan Adam, perusahaannya mengalami peningkatan, di mana semua resep jamu perusahaan Adam sama persis dengan resep yang ada di perusahaan Rico, dan Rico diasut terus sama sekretaris di kantor, bilang kalau Putri lah yang menyebarkan resep perusahaan Rico, dikarenakan sekretaris Rico ini bekerja sama juga dengan si mantan Rico. Nah, memang nenek lampir si mantan ini. Dikarenakan Rico termakan omongan sekretaris, Rico segera mencari Putri dan bicara empat mata sama Putri. Ternyata, di saat ditanya, Putri tidak tahu apa-apa, dan keributan serta perdebatan terjadi di antara Rico dan Putri. Aku pikir tuh kita masih bisa perbaikin lagi hubungan kita, tapi ternyata nggak bisa. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada papanya Rico yang ngamuk ke kantor, karena si papa tahu kalau resep perusahaannya sudah dipakai oleh perusahaan Adam, dan si papa langsung mencari papanya Putri, dan mengobrak-abrik si papa Putri. Tentu saja papa Rico kecewa dengan keluarga Putri, dan papa Rico meminta modalnya dikembalikan. Untuk modal yang saya pinjamkan, saya kasih waktu 1 bulan untuk melunasinya. Permisi. Di malam harinya, papa Putri melarang Putri untuk bekerja di perusahaan Adam, karena masalah makin runyam. Semenjak Putri masuk ke perusahaan Adam, apalagi, Papa Rico meminta modal yang dipinjam oleh Papa Putri, totalnya 10 miliar rupiah. Setelah itu, Putri mencari bukti di kantornya Adam, dan tidak sengaja, Putri melihat pembicaraan Adam dan si mantan Rico, di mana, selama ini yang nyuri resep di kantor Rico adalah si mantan, dan si mantan bekerja sama dengan sekretaris Rico. Nah, kebusukan si mantan dan Adam pun terbongkar. Sampai-sampai Rico ditabrak oleh motor dan masuk rumah sakit. Di saat di rumah sakit, kedua keluarga sudah pada ngumpul, dan Putri menangis sejadi-jadinya, karena Rico belum sadarkan diri, dan Putri pun berkata, ia mau dijodohkan asalkan Rico bangun. Nah, Rico sudah ketawa sendiri nih, ternyata hanyalah prank bosku. Dan pada akhirnya, I love you full Putri, itulah kata-kata yang keluar dari mulutnya Rico. Manuki alangan dari buti. I love you full. Hikmah yang dapat kita ambil adalah, segala sesuatu yang akan dilakukan, usahakan sendiri terlebih dahulu, jangan sesekali nyimplak hasil usaha orang lain, karena itu tidak baik. Kami Susuka Story ID beserta tim direksi pamit undur diri, semoga terhibur dan sampai jumpa.